Komando Revolusi Militer OPM Nem Saul C. Bomai. Saya berbicara cikal bakal perjuangan bangsa Papua secara bagaimana hari ini kita mimpi merdeka, proses dan penolakan PPRA 1969 lalu diumumkan proklamasi 1 Juli 1971. Saya membacakan, bisa dengar suara saya siapapun ada di sini. Proklamasi kepada rakyat Papua sekalian, dari Numbai sampai dengan Merauke, dari Sorong sampai dengan Bali, Pegunungan Bintan, dari Biak sampai Pulau Adi. Dengan berkat dan pertolongan Tuhan, kami mendapatkan kesempatan hari ini maklumkan pada kamu sekalian berdasarkan keinginan luhur bangsa Papua bahwa bangsa dan tanah Papua hari ini 1 Juli 1971 menjadi satu bangsa dan tanah yang merdeka dan berdaulat penuh de facto dan de jure. Kiranya Tuhan menyertai kita dan dengan ini dunia menjadi maklum bahwa keinginan luhur bangsa Papua untuk merdeka di atas tanah air Papua Barat telah menjadi nyata. Victoria 1 Juli 1971 atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat, Presiden Ketken Rumkoreng Brigadier Jenderal. Ini naskah proklamasi 1 Juli 1971. Saya membacakan. Saya seringkali kalau bicara di wawancara atau video kasih naik, saya berbicara soal proses dan perjuangan bagaimana orang katakan hari ini berjuang Papua merdeka. Dasar belakangnya 1 Juli 1971. Kalau orang bicara 1 Desember 1961, itu manifest politik ini sudah menyatakan sikap tapi belum merdeka, belum berdaulat, dan belum menjadi anggota PBB. Maka hari ini ada Indonesia di tanah Papua, dan juga dengan pelaksanaan sistem PPRA 69, bahkan perjanjian New York 15 Agustus 62, bahkan UNTEA menyerahkan status politik dan 1 Mei 63, dan ini jadi masalah. Maka bagaimana orang berbicara tentang kita sudah 1 Desember 61 sudah merdeka, kenapa ada Indonesia ada di sini? Kenapa perjanjian New York? Kenapa pelaksanaan PPRA? Kenapa perjanjian dan kontrak PT Freeport? Ini bermasalah, maka coba dengar baik. Siapapun diplomatnya bekerja, siapapun jubirnya Komando Revolusi OPM, tolong dengar dan renungkan baik. Apakah kalau sudah merdeka, kenapa ada Indonesia di tanah Papua? Itu pertanyaan saya ini bisa menjawab. Kalau tidak demikian, itu mimpi merdeka sudah 69 sudah tenang. PPRA itu sudah sah. Tidak ada orang kukat terjadi siapapun. Tapi terima kasih kamu orang manusia yang etiket yang bermoral. Mengapa hari ini ada proklamasi 1 Juli 71 dan Komando Revolusi OPM-TP 9 Kodam Komando Pertahanan Militer hari ini melawan kolonialisme kapitalisme hari ini. Ini bukti bahwa benar bahwa 1 Juli jawaban dari keinginan bangsa Papua. 1 Desember pelurusan sejarah dan atribut negara lahirnya. Tetapi sayang sekali orang tua tidak diumumkan proklamasi ini, maka telah kalah. Maka orang tua minta otonomi Belanda 10 tahun terhitung dari 61 sampai 70
apa yang terjadi? Sengketa tanah Belanda Indonesia hebat, resikonya terjadi. Kepentingan Amerika buat perjanjian New York 15 Agustus 62. Bahkan kontrak PT Freeport kami belum bagian dari Indonesia sudah laksanakan ini. Maka PPRA itu hanya formalitas untuk menutupi kejahatan Amerika dan UTA Belanda Indonesia. Maka harus siapapun tolong gugat mereka ke pengadilan Mahkamah HAM dan Justice dan International Court Justice. Kalau berani, tidak berani, terima kasih kepada 1 Juli 1971 adalah jawaban dari PPRA 69 ini dinyatakan kepada dunia, kepada rakyat bahwa PPRA adalah cacat hukum, cacat moral bagi bangsa Papua. Hari ini Komando Revolusi Open Japan angkat senjata melawan kolonialisme dan kapitalisme saat ini. Inilah saya berbicara tentang saya saksi hidup dan pelaku pendirian komando, bahkan proklamator 1 Juli 1971. Maka kegiatan mungkin pemerintahan transisi dan kabinetnya saya akan berbicara dan bertanggung jawab, kemudian pengadilan. Ini berdasarkan ini saya bicara fakta sejarah. Ini demikian untuk siapapun alerginya deklarasi 1 Juli 71. Dengarlah suara saya Jenderal Saud Japamai. Demikian, salam, one people, one soul, the Republic of West Papua. Thank you. Wah, 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 wah. Merdeka, Papua.